Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Amin. Sebelum mulai belajar, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang rajin belajar. Rajin belajar menjadi tugas seorang pelajar. Rajin belajar menjadikan seseorang pandai. Pandai dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai. Artinya, jika ingin pandai, harus rajin belajar. Awali dan akhiri setiap belajar dengan doa. Doa dapat mempermudah dalam belajar. Dan untuk teman-teman semua harus memiliki sikap semangat belajar. Semangat belajar di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kamu berada. Seperti semangat belajar dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Simak video berikut ini ya teman-teman. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris merupakan nabi yang sangat pandai dan cerdas karena rajin belajar. Beliau adalah orang pertama yang dapat menjinakkan kuda liar. Setelah menjinakkannya, kuda ini dapat digunakan untuk tunggangan atau untuk mengangkat berbagai barang. Orang-orang yang melihat ini sangat keheranan karena tidak menyangka bahwa Nabi Idris alaihissalam bisa lebih cepat daripada mereka yang sedang berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris pun menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi seorang panutan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Beliau dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang dapat menjahit sehingga membuat pakaian lebih nyaman daripada pakaian yang terbuat dari daun yang dirajut. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa. Oleh karena itu, beliau menjadi mudah dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi oleh Nabi Idris, hal ini menjadikan beberapa keturunan dari Qabil, putra Adam, iri. Mereka pun mulai menyusun rencana yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, sikap keturunan Qabil menjadi semakin jahat dan kasar. Karena sikap keturunan Qabil yang semakin meresahkan, kaum Nabi Idris pun menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan keturunan Qabil kepada Nabi Idris. Akhirnya, Nabi Idris pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke balik bukit. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Akhirnya Nabi Idris pun mulai melaksanakan tugas kerasulannya, yaitu memberikan peringatan kepada keturunan Qabil untuk kembali kepada jalan yang benar. Setelah diberikan peringatan, keturunan Qabil tidak menerima peringatan dari Nabi Idris. Kemudian mereka pun menantang kaum Nabi Idris untuk berperang. Nabi Idris pun tidak pantang menyerah untuk menegakkan kebenaran. Kaum Nabi Idris pun mulai membuat peralatan untuk berperang dan benteng untuk mencegah serangan. Akhirnya peperangan pun tiba. Dalam peperangan tersebut, Nabi Idris alaihissalam menjadi panglima perang sehingga mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah terputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli strategi perang, sehingga dapat memenangkan setiap pertarungan melawan musuhnya. Akan tetapi, keturunan Qabil menjadi semakin banyak dan kejahatannya semakin merajalela, terutama kepada wanita dan anak-anak. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah ke tempat yang lebih. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lahir di Babilonia dan bermukim di Mesir. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi rasul saat berumur 82 tahun. Keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Banyak sifat terpuji yang dapat diteladani dari Nabi Idris alaihissalam. Salah satunya adalah semangat belajar. Belajar adalah kewajiban manusia agar pengetahuannya bertambah. Belajar harus dilakukan setiap hari. Tidak boleh ada rasa malas dalam belajar. Belajar harus sabar, rajin, dan sungguh-sungguh. Belajar harus tekun, tidak boleh tergesa-gesa. Kesabaran membuahkan keberhasilan. Nah, buat teman-teman, tetap semangat ya belajarnya, meskipun kita belajarnya di rumah aja. Dan untuk tugas teman-teman, boleh salin jawabannya saja ke dalam buku catatan ya. Baiklah teman-teman, pelajaran PAI hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.